Pokoknya kalau aku denger sedikit kata-kata Vika tuh agak sensitif dikit sih di aku ya. Tapi kalau sama si Gaby ya fine-fine aja gitu. Tapi aku nggak yakin lo cuma gara-gara kayak gini hubungan kalian renggang. Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tapi mereka yang memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Persahabatan tak selamanya mulus, terkadang melelahkan dan juga menjengkelkan. Namun itulah yang membuatnya mempunyai nilai keindahan. Hal ini pula yang dialami oleh perindu kita kali ini. Persahabatan yang telah dibangun bertahun-tahun kini harus terhalang badai pertikaian di antara mereka. Apa yang sebenarnya membuat persahabatan mereka merenggang? Berikut cerita selengkapnya di Ujung Rindu, Terkenang Masa Lalu. Halo, perkenalkan nama aku Gabriela. Teman-teman biasa manggil aku Gaby. Usiaku 23 tahun. Aku memiliki 3 orang sahabat dan kita bersahabat sejak kita kuliah. Persahabatan kita begitu erat dan begitu indah sebelum akhirnya mulai ada kerikil dalam persahabatan kita. Tanpa kehadiran mereka, hari-hariku tidak lengkap. Padahal sebelumnya kita saling menguatkan satu sama yang lain. Tapi mereka kini sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Aku bingung harus cerita ke siapa dan aku harus mengadu ke siapa. Aku merasa kesepian. Aku kangen persahabatan aku yang dulu. Yang selalu membutuhkan satu sama yang lain. Yang selalu menguatkan satu dengan yang lain. Tapi sekarang mereka malah sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Makanya aku minta tolong kepada tim di Ujung Rindu untuk bantu aku. Aku pengen hubungan aku dengan sahabatan aku bisa kembali seperti yang dulu. Aku kangen sama mereka yang dulu. Pemirsa di Ujung Rindu, kalau kita bicara masalah persahabatan ya, nggak akan ada habisnya. Berantem balikan lagi, berantem baikan lagi juga, tapi semuanya didasarkan atas nama cinta gitu ya. Itulah sahabat. Dan sekarang beruntung banget nih, saya sudah bersama 2 orang sahabat yang akan kita cari tahu kisahnya seperti apa sampai akhirnya bisa berada di sini. Ya, makasih loh udah datang. Aku yang makasih sama kakak udah bantuin aku. Kamu kenapa kok kayaknya Enggak sih sebenarnya. Nggak seneng? Enggak sih sebenarnya itu ini masalah aku sama Vika sama sahabat-sahabat aku sih, aku kayak malas aja gitu nggak sih kamu minta bantuan sama orang lain. Fafa, kan aku di sini tuh pengen kita tuh bertiga seperti yang dulu lagi. Ya kan kamu tahu sendiri, permasalahan aku sih sama kamu fine-fine aja. Cuma kalau sama Vika ya kamu tahu sendiri lah, dia kan nggak suka sama hubungan aku. Jadi ya udahlah, ini kan masalah-masalah kita, kamu nggak perlu lah minta bantuan sama orang lain. Tapi cute banget loh persahabatan mereka ya, lihat tuh. Belum apa-apa mereka sudah debat-debat kecil. Aku tuh udah baca
email mengenai cerita kalian, kamu tenang dulu ya. Ini Gaby niatnya baik loh. Dan sebenarnya sesuatu yang unik kalau misalnya sebuah persahabatan, salah satu sahabatnya itu menghilang, tapi pengen ketemunya lagi dengan cara kayak gini. Emang kapan pertama kalinya kalian ketemu? Terus ngerasa akrab jadi sahabat gitu? Pertama kali kita ketemu itu waktu pas kita ospek di kuliah, Kak. Ospek. Nah, jadi pas kita ospek itu kan kita kan pasti ada disuruh bawa benda-benda atribut gitu kan. Nah, di situ tuh kita tuh saling melengkapi gitu, Kak. Aduh, kok aku nggak bawa pete sih? Itu kan wajib dibawa. Kamu nggak bawa pete? Iya, aku lupa aku dihukum gimana ya? Aduh, ya udah nih bagi 2 aja. Aku bawa 2 kok. Serius nggak apa-apa? Nanti kalau kamu dihukum gimana? Ya nggak apa-apa, biar kita sama-sama dihukum. Kamu baik banget sih, nggak apa-apa, yakin? Santai. Oh ya, kenalin. Nama saya Papa. Oh, Gaby. Oke. Banget nih. Kamu kok bawa petenya banyak banget sih? Iya, aku tuh nggak mau bawa dikit-dikit mas sekaligus banyak. Kok kalian setengah-setengah? Iya, tadi aku nggak bawa pete, lupa, terus dikasih sama Gaby. Kebetulan aku bawa banyak. Kalian mau nggak? Hah? Makasih. Serius? Iya nggak apa-apa. Kan aku bawa banyak. Terus ini Kok gimana? ibu tahu? Ya udah kamu pakai punyanya Vika. Vika ya namanya. Iya, ini kamu Kenalan kasih. dulu dong. Aku Vika. Gaby. Vika. Tuh, Papa. Nah, kita tuh saling nge-backup gitu kayak ngebantuin. Ini satu jurusan. Iya. Kamu berdua iya. sama Si ini yang Vika. Vika nih yang mau dicari nih. Iya. Ketika satu jurusan itu ketemu di ospek, makanya sering ngobrol Iya, gitu ya. gitu. Tapi tuh aku tuh nggak suka aja Kak sama si Vika. Dia tuh suka ngatur-ngatur aku. Ngatur-ngatur hubungan aku sama pacar aku nih. Ini Kak, kalau si Gaby ini tuh suka banget yang namanya ngebelain si Vika. Aku pacaran udah 4 tahun, dia masih aja ngebelain si Vika. Vika tuh mungkin kayak lebih ke leader gitu kali ya. Iya, Kak, dia tuh lebih ketegas sih orangnya gitu. Pasti kan namanya temen ada hal lah yang namanya, maksudnya ngatur itu kayak ada something lah, pasti dia mau temennya yang terbaik gitu. berarti Enggak Vika- sih Kak. Vika lebih ke leader, kamu ke lebih wise, bijaksana. Kalau Papa ini kayak lebih yang ke berapi-api kelihatannya gitu ya. Enggak sih Kak, kalau kata aku sih si Vika kayak gitu sama aku karena dia iri. Dan juga dia kan gak punya pacar, jadi dia gak pernah ngerasain punya pacar. Gitu loh. Oke, ini kayaknya kalau misalnya dilanjutin nih konfliknya akan makin ini nih, meruncing dulu nih, baru awal soalnya. Tapi aku pengen tahu dulu sebenarnya ya, sebelum ke situ nih ya, momen kebersamaan kalian dulu deh, yang gak bakalan dilupain, sulit banget untuk dilupain. Itu pas momen aku ulang tahun. Nah, aku waktu itu ulang tahun kan ya, Kak. Aku ulang tahun tuh ngerayain di Bandung. Nah, pas di Bandung itu aku kasih tahu mereka dong, datang ya ke ulang tahun aku gitu. Nah, mereka bilang nggak bisa. Tiba-tiba datang mereka Kasih dengan surprise. Iya. Surprise! Ih, katanya nggak bisa datang. Lo juga katanya lo ujian. Cie, kamu sedih. Pasti kita datang lah, kan kita sahabat ya. Makasih. Karena kan kita kayak nggak nyangka gitu. kejutan aja lah ya kan, biar kamu juga seneng. Tapi aku dari situ kayak langsung seneng aja kayak, ya akhirnya mereka datang gitu. Ini aku tunggu-tunggu gitu. Makasih nggak sih Kak? Jadi kamu bikin sedih-sedih dulu, Iya. tiba-tiba datang. Aku datang Ya kan jadi sama si- surprise, bahagia Iya. dong jadinya, terkejut. Iya. Terus berarti udah lama nggak ketemu, kamu ada rasa sebel gara-gara ngatur-ngatur soal apa pacar tadi itu yang kamu bilang. Sengatur apa? Dia tuh gini ya Kak, misalnya kita kan lagi nongkrong nih, lagi main, terus tiba-tiba pacar aku nelpon, ya hal yang wajar aja dong pacar nelpon kan. Dia tuh kayak, ya pokoknya kayak nggak suka aja, gimana sih Kak, kayak, ih ngapain sih, pokoknya gitu Kak. Lo masih percaya sama pacar lo gitu-gitu. Fa, lu masih sama Rio? Nggak sih dong. Menurut gue sih nggak usah sama Rio. Nah, emang kenapa? Kok lo yang nggak suka? Bukan gitu, tapi kalau kita lagi nongkrong, cowok lu nelponin mulu. Ya dia kayak gitu karena dia sayang sama gue.
Kenapa sih? Gak jelas tuh. Sayang tapi posesif banget. Ya emang kenapa kalau dia gak sayang sama gue, dia gak bakal posesif kayak gitu. Kenapa sirik lo? Sirik gak punya pacar? Sirik, tapi gue kasih tahu sama lo. Ya lo siapa gue? Cuma temen kan? Kalau lo temen gue harusnya... Aduh, macet banget. Sorry guys, baru nyampe. Ayo berangkat. Urus tuh temen gue. Males gue. Gue aja. Apa, Papa? Gak ikut lo. Ya aku nggak suka lah, pacar-pacar aku ngapain dia yang ngatur gitu kan, aku yang ngejalanin loh. Nah iya tuh Kak, tapi aku yakin Vika itu tipenya tuh ya namanya sahabat ya, pasti mau sahabatnya dapat yang terbaik gitu. Makanya kalau aku denger sedikit kata-kata Vika tuh agak sensitif dikit sih di aku ya. Tapi kalau sama si Gaby ya fine-fine aja gitu. Tapi aku nggak yakin lu cuma gara-gara kayak gini hubungan kalian renggang. Tapi gini Kak, aku juga mau ngasih tahu ke kakak, Vika tuh pernah bilang ke aku kalau dia tuh pernah ngeliat cowoknya Fafa tuh sama cewek lain. Nah itu aku tuh nggak suka, aku tuh percaya sama pacar aku tuh nggak kayak gitu Kak. Gini loh. Mungkin tuh si Vika itu ngarang-ngarang cerita Gini loh, supaya aku mutusin pacar aku. Enggak, gini Bisa loh Fafa. jadi loh Gaby. Dengerin aku dulu. Tenang dulu. Dengerin aku dulu. Ngomongnya pelan-pelan aja. Ya, dengerin aku dulu. Pasti Vika punya alasan lah, alasan pasti. Aku yakin, kita kan udah temenan lama lah. Aku yakin dia punya alasan kenapa dia bisa bukannya ngatur, lebih ke ngasih tahu yang terbaik buat kamu loh. Kamu pasti berhak dapat yang terbaik gitu loh. Jadi ya karena itu dia nggak mau kamu sama si Rio itu ya karena itu, karena Rio itu sama cewek lain. Ya aku nggak bakal percaya lah, orang nggak ada buktinya, mau gimana. Jadi kamu lebih percaya sama pacar kamu daripada sama sahabat kamu? Ya karena mereka cuma ngomong aja, nggak ada buktinya, jadi gimana mau aku percaya, ya kan? Jadi yang itu yang bikin kamu akhirnya ada rasa-rasa selek agak ngejauh Iya, gitu dari Vika si Vika gitu. itu suka nuduh-nuduh sama si Gaby juga, jadi kayak keikutan gitu, ngerti kan Kak? Tapi masih pengen ketemu nggak sama Vika? Aku udah males banget sih. Tapi aku udah sering banget nih Kak ngebuat damain mereka gitu loh. Mereka malah menghindar. Ya jujur aja sih Kak. Selama apa ya, apalagi kan waktu itu kakek aku lagi sakit ya. Di situ kakek aku lagi sakit, aku bener-bener butuh banget mereka ya gitu. Maksudnya mereka yang dulu selalu ada di samping aku gitu. Halo Papa. Iya, halo Gap. Kenapa Gap? Lo bisa temenin gue nggak? Hah? Temenin kenapa? Lo kenapa Gap? Iya, gue lagi sendirian nih di rumah. Kakek gue sakit. Hah? Kakek lo sakit? Di situ aku pas banget lagi kosong, aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku harus meluapkan rasa yang ada di hatiku ke siapa, aku bingung gitu. Kamu butuh sahabat kamu. Aku butuh sahabat aku, sedangkan sahabat aku yang kayak gue butuh lo gitu, tapi lu nggak ada, malah sibuk dengan dunia mereka masing-masing tanpa mereka tahu perasaan aku, apa yang aku lagi alami gitu. Lo lagi di mana sih? Temenin gue dong. Gue lagi sama Rio nih. Aduh, gimana ya Gap? Gue ntar mau ke rumah sakit sih. Duh, gimana ya Gap? Gue kan lagi sama Rio. Gue gak bisa ninggalin dia. Lo tau sendiri, nanti yang ada dia Terus marah lo sama sama siapa gue. dong? Emangnya si Vika gak bisa apa? Gak bisa. Lo gimana? Lo juga gak bisa? Iya, gue gak bisa nih Gap. Aduh, sorry banget ya Gap. Ya udah deh. Jadi aku kayak, duh kemana sih mereka gitu. Aku kangen mereka yang dulu yang selalu kayak temenin aku yuk, aku mau curhat gitu. Mereka selalu ayo gitu, tapi kayak sekarang tuh aku buat ngajak ketemu tuh kayak susah banget. Kalau misalnya kita bicara masalah dunia, setiap orang punya dunianya masing-masing gitu ya. Mungkin nggak kalau itu cuma masalah komunikasi aja yang salah? Ada misunderstanding mungkin, kesalahpahaman. Enggak sih Kak, nih kayak kalau menurut aku dia tuh cuma bisa nuduh doang. Tapi kamu harus hargain juga Gaby. Gaby pengen sekarang ada di sini supaya kalian bisa berkumpul lagi. Sebenarnya bisa aja Gaby hubungin kalian satu-satu ya kita ketemu. Tapi kan nggak ada respon juga yang baik dari kamu dan juga Vika ya. Karena kalian masih ada slack gitu ya. Makanya minta tolong tim di ujung rindu
Mungkin ini akan menjadi sesuatu yang berkesan juga ya, karena pemirsa juga senang banget kayaknya ngelihat persahabatan kalian dan pengen tahu lebih dalam lagi. Nah, saya yakin banget kamu juga pengen tahu penelusurannya. Vika sekarang gimana sih? Iya. Ya kan? Bener banget. Karena tuh Vika tuh selalu ngurutin pacar aku mulu, masalah-masalah aku gitu, Kak. Iya, oh dia yang paling childish ternyata ya di antara sahabatku. Jadi No hard feeling ya, ini aku ngelihat berdasarkan apa yang kamu lakuin loh sekarang loh. Kita lihat dulu aja Vika seperti apa sekarang ya. Dari informasi yang kamu kasih ke kita, aku udah sampein tuh ke satgas kita di luar sana, disamperin alamat Vika. Belain aja terus si Vika. bukan gitu loh, Pak. Kalau nggak senyum nggak akan aku play nih penelusurannya, mau nggak? Aku mau. Kamu? Mau dong udah sampai di sini. Yaudah oke lah. Oke, kita lihat dulu ya. Sebenarnya sih dari alamat informasi ya, si Gaby bilang rumahnya si Vika di sini. Cuman kan tadi saya ketok-ketok, assalamualaikum, permisi, nggak ada yang keluar-keluar. Setengah jam lebih nunggu, kita mending nunggu aja dulu ya. Nggak apa-apa kan, baterai aman kan? Ya apaan sih? Ya, nanti laporin. Tunggu dulu, Fafa. Kamu coba lihat dulu dengan tenang gitu loh. Kayak Jangan gini nih. sewot gitu. Jadi Karena aku pengen hubungan kita kan balik lagi kayak dulu. Inilah tanda-tanda orang ya. Lama loh dia nunggu di situ nyari Gimana juga. ya? Sebentar, itu ada yang datang. Coba tanya yuk. Kak, maaf, permisi, maaf ganggu. Mohon maaf, ini dengan Kamu Mbak tuh harus lihat hubungan sahabat kita, jangan cuma karena cowok, sahabat kita jadi hancur. Itu kita. Mas banget. Rindu. Saya di sini ingin menyampaikan pesan dari sahabat Anda, Gaby. Ya ampun, ada apaan sih? Ada apa dengan Gaby, Mona? Itu sahabat kamu kan? Iya, tapi ada apaan sih? Ya, Gaby ingin bertemu dengan kamu. Ya ampun, ngapain mas? Ya, kita kan bukan kita sih sebenarnya. Jadi Gaby melaporkan bahwa hubungan persahabatan kalian sedang tidak baik-baik saja. Maksud dan tujuannya Gaby itu ingin mendamaikan kamu dengan Papa. Ya ampun, masalah kayak gini ngapain sih pakai segala undang-undang kayak gini? Lagian yang khawatir itu bukan si Gaby, tapi Papa. Kan aku yang berantem sama si Papa. Hah? Aku minta maaf sama si Vika. Masalah? Ribet banget sih si Gaby. Yang namanya sahabat kan pengen cari yang terbaik, pengen ngobrol. Kamu mungkin nggak bisa dihubungin, makanya Apaan sih Vika? dia hubungin kami. Yaelah, mas, ini kan masalah aku sama Papa, kenapa Gaby yang ribet? Oke, jadi sekarang Sama ya. Vika sama Fafa nih sama-sama keras nih. Makanya aku udah mencoba bertemuin mereka, nggak ada hasilnya, Kak. Begini, selalu menghindar dari ketemu mereka. Iya. Enggak, dua-duanya itu egonya tinggi. Tuh. Aku ngomong di depan kamu loh, berarti aku nggak ngomongin kamu di belakang ya. Fair loh. Kakak lihat aja. Coba dengerin dulu. Ya udah bilangin Gaby, ini kan masalah aku sama si Papa. Kalau misalnya ada yang mau ngomong sama aku, ya udah si Papa, jangan si Gaby. Kan aku nggak ada masalah sama si Gaby, gimana sih? terus ini kami bagaimana? Gak tau lah, nggak jelas banget ih. Ini baru sekali kayak gini ditolak. Bentar deh. Vika kenapa tuh? Vika kenapa coba minta? Kamu harus lihat dong. Berarti kan bener kan kenapa Vika ngelarang atau mengatur kamu ini? Di sini kita bakal lihat siapa sih lelaki sebenarnya si Rio itu gitu. Coba deh kita telepon si Rio aja kali ya. Jangan Jangan dulu. dulu. Rio dulu. Jangan Jangan dulu, ditelepon bukan. dulu, ini kan lagi ada penelusuran. Kamu jangan langsung ngambil keputusan telepon Rio dong. Kita kan lagi menelusuri Aneh nih. banget. Karena tuh Vika tuh selalu ngurutin pacar aku mulu, masalah-masalah aku gitu, Kak. Iya, oh dia yang paling childish ternyata ya di antara Iya. sahabatku. Jadi No hard feeling ya, ini aku ngelihat berdasarkan apa yang kamu lakuin loh sekarang loh. Pak, tolong Pak! Tolong nggak masuk Pak!
Waduh. Ada apa ya? Gua nggak ngerti ini ada apa nih. Pak, tolong Pak. Nah tolong. Enggak, biasanya Paling dia bohongan. Paling si Vika cuma lebay aja itu. kalau dia minta tolong pasti ada something ini. Ya dan lagian kan dia juga nggak tahu sebenarnya kalau misalnya akan ada masalah dia teriak-teriak minta tolong. Dia taunya juga ada kamera juga kan tadi ketika ngobrol. Kan dia udah masuk ke dalam. Mungkin dia juga nggak berpikir masih ada kamera di depan. Nggak mungkin dong dia acting-acting. Berarti ada masalah di sini. Kalau kata aku sih lebay aja. Itu kenapa, Kak? Ya makanya kita lihat dulu ya penelusuran lagi ya. Coba. Kok nggak ngerti? Tiba-tiba dia minta tolong. Warga pada berdatangan. Aduh. Gue mohon maaf, saya nggak bisa menarik kesimpulan karena dari sini saya nggak bisa ngeliat apa yang terjadi. Tapi yang bisa saya simpulkan, si Vika tiba-tiba teriak minta tolong, warga pada berdatangan. Kenapa ya? Ada yang dibopong. Lu lihat kan ada yang dibopong, man? Apa ya? Pas banget lagi momennya. Sakit tim kah? Di Ujung Rindu lagi ngerekam. Kalau ngeliat kayak ini sakit kan bisa jadi kan? Terus ada kejadian kayak gini. Jadi kan akhirnya kita tahu nih. Iya pingsan kalau beneran. Kalau dia masih sehat pasti bisa jalan sendiri, Pak. Oh, kalau Vika tuh orangnya tuh mandiri, Kak. Jadi selagi dia bisa nangis sendiri, dia Ya, pasti mana si bapak bisa ini? Pertanyaannya nangis sendiri gitu. Tapi ini kalau begini pasti ada darurat nih, Kak. Aku yakin, aku tahu dia Pak, soalnya. maaf, permisi sebentar. Ya. Saya bisa ngobrol, Mbak. Ini tengah jalan, Bapak bisa ke sini sebentar? Iya. Oh, saya mau nanya, ini ada apa ya Pak di dalam ini? Oh itu sepupunya Mbak Vika yang punya rumah. Mau coba bunuh diri lagi, Mas. Hah? Bunuh diri? Bunuh diri? Itu beneran? Kalian dengar kan tadi kata warga sekitar? Katanya sepupunya melakukan percobaan bunuh diri. Bunuh diri ya? Kok kita nggak tahu? Aku nggak tahu cerita itu, Kak. Aku nggak tahu sama sekali cerita tentang si Sinta mau bunuh diri. Tapi Iya. Sintanya kamu tahu? Aku tahu Sintanya aja gitu. Vikanya nggak pernah cerita? Nggak pernah cerita juga. Karena mungkin Makanya ini kaget. Kok Aku kaget mau banget. bunuh diri? Kenapa dia ya? baik ya mungkin karena mungkin nggak pernah cerita karena ini masalah pribadi dan yang nggak memang harus diumbar-umbar dulu. Nggak pernah tahu ya alasannya apa ya. Cuma sebenarnya kan penelusuran ini kan tujuannya adalah untuk ketemu sama Vika, baikan lagi sama Fafa ya, kamu tujuannya seperti itu. Ternyata Tuh ada ya kan si kejadian Vika aja nggak terduga nih. terbuka sama kita. Coba kita tenang dulu, kita lihat dulu video ini ya. Kita biar tahu nih masalahnya gimana. Kita kan nggak tahu, aku kan nggak tahu juga masalahnya si Sinta mau bunuh diri apa gimana, aku juga nggak tahu. Ya karena kan masalah Sinta mau bunuh diri, ada Iya. sepupunya kan sesuatu yang nggak terduga. Iya. Balik lagi yang aku bilang penelusuran ini tujuannya adalah mempertemukan Vika bersama kalian supaya kalian balikan lagi baik-baik saja gitu kan. Kita fokus sama tujuan utama kita dulu aja ya. Oke, kita lihat lagi penelusurannya ya. Sepupunya Mbak Vika mau coba bunuh diri lagi. Iya. Berarti sebelumnya udah pernah kejadian kayak gini? Pernah udah berapa kali masuk rumah sakit gara-gara itu. Bapak juga sering lihat kejadian kayak gini? Sering lihat. Oh gitu? Karena masalah apa ya Pak? Mohon maaf. Gagal nikah, Mas. Udah sewa gedung, Mas. Undangan sudah jadi, nggak jadi kawin. Bapak udah pernah dapat undangannya? Iya. Nggak jadi? Nggak jadi. Apa ya penyebabnya ya? Saya sebenarnya ada kepentingan sih. Oh, itu ya. Kami juga nggak tahu urusan itu, Pak, urusan keluarga. Iya deh, nggak apa-apa. Saya mohon maaf ya Pak, ganggu waktunya Ya, ya. nggak apa-apa, Saya harus sama-sama. cabut. Bapak juga kayak tampak terburu-buru. Sepupunya nyoba bunuh diri tuh tadi katanya. Sepupunya nyoba bunuh diri. Silakan Pak melanjutkan perjalanan, saya mau sekali. Kan? Nggak tahu apa yang terjadi. Menurut lu gimana? Mau nungguin aja? Atau kita balik aja lah? Kejadian kayak gini lu mau nungguin apa? Yuk kita ke mobil aja. Yuk. Oh, si Sinta. Si Sinta Sinta, tuh Kak. sepupunya? Iya, Sinta. Kamu kenal? Sepupunya Vika. Iya. Iya. Oke. Hari kedua. Ya, kita coba. Dapat yang terbaik. Tapi belumnya mantau aja ya. Pak Dwi, stand by sini ya. Kita coba mudah-mudahan. Itu Rio pacar aku bukan si Gibi. Wah itu Rio.
Itu Rio ya? Itu ada orang datang. Gue mau nyamperin rumahnya, ada yang datang cowok. Jangan-jangan dia ada hubungannya nih sama Vika. Main masuk aja ngapain? Mau ngapain? Ya lu biasa aja dong, Bo. Ya lu mau ngapain ke sini? Udah ribut. Lu baru jadi sepupunya aja belagu. Ya gue mending sepupunya lu ngapain? Kok diusir sih? Tunggu, dengerin. Aku ada urusan sama sepupu lu. Mau ada urusan apa? Udah pergi. Ngapain sih ke sini? Dasar cowok nggak bener lu ya. Mereka. Gak usah kesini lagi lu. Enak aja mau ketemu sama Sinta. Oh, motornya keluar. Siapa nih cowoknya? Awas lu ya kesini-sini lagi. Ketemu sama Sinta. Cowok nggak bener apa sih? Kamu harus lihat dong. Berarti kan bener kan kenapa Vika ngelarang atau mengatur kamu ini. Di sini kita bakal lihat siapa sih lelaki sebenarnya si Rio Enggak, itu. coba deh kita telepon si Rio aja kali ya. Jangan Coba telepon Rio dulu. Jangan ditelepon dulu. Ini kan lagi ada penelusuran. Kamu jangan langsung ngambil keputusan telepon Rio dong. Kita kan lagi Masalah menelusuri aneh nih. banget. Kita lagi Sebelumnya menelusuri tadi loh. video si Sinta bunuh diri, terus ini sekarang Rio mau ketemu sama Sinta. Ih, Ya kan kita mau cari tahu apakah lelaki pilihanmu itu si Rio baik atau enggak buat kamu. Makanya si Vika ngelarang kamu itu karena ini akan terbukti ada lelaki kamu tepat maksudnya. atau tidak gitu kan mungkin feeling kursi. Makanya Tapi aku bisa pas banget loh, ada di sini loh. Balik lagi tadi tujuan kita adalah nyari Vika. Nah, Ternyata enggak deh, ini masih semu sih ya, karena kan cuma diusir gitu pasti aja. ada apa-apa Terus nih, ngapain Kak? ketemu sama sepupunya Vika ya? tapi kan Rio sayang banget Kak sama aku. Nggak mungkin lah. enggak. Dia nggak sih Gaby? Kita Iya, lihat iya, dulu iya. coba. Kita lihat lagi dulu deh, Kak. penelusurannya ya, sebentar Penelusurannya. ya. Sabar ya. Permisi, Vika, maaf ganggu. Apalagi? Enggak, Ampun, maaf. Mas, ngapain? Saya kemarin urusannya belum selesai. Kenapa mau bahas kemarin lagi? Mau Iya. ngapain? Saya kan kemarin belum selesai sebelum. Kan saya udah bilang nggak mau, Mas. Ngapain sih dipaksa? Saya kan hanya ingin mendamaikan antara hubungan persahabatan. Kalau gitu ngapain bawa orang sih, Mas? Saya nggak ada bawa orang-orang. Ya ampun, kalau misalnya ini Fafa aja suruh ngomong ke saya. Tadinya mau begitu, tapi saya nggak ada respon. Gaby aja pengen ketemu kamu. Memperhubungkan kamu dengan Papa. Ya kan saya nggak mau, Mas. Ngapain sih? Ya udah gini aja. Kalau misalnya masalahnya pengen jelas, ya, Iya. Mas gini aja deh. Mas temuin saya lagi. Kalau Mas udah dapat bukti gimana cowoknya yang nggak bener itu. Hah? Gini aja deh, mana HP Mas? Bentar. Mas save nomornya si Rio. Nih saya kirimin fotonya. Rio. Tuh. Kalau saya boleh tahu nomor. Ya, save Enggak dulu. mau dulu deh. Sendiri nggak suka kan sama si Rio. Bentar, gini loh. Ini saya kasih nomornya Rio, fotonya sama alamat kantornya. Mas boleh ini deh cari sendiri deh kelakuan si Rio kayak gimana. Udah ya, kalau Tentang misalnya Mas udah dapat permasalahan buktinya, kalian, Mas enggak boleh deh temuin juga saya loh. lagi. Oke baik, mohon maaf ganggu waktunya. Si Rio ya? Ya, udah hubungin si Rio aja. Nggak usah kesini lagi, Mas. Baik Kak. Baru kali ini kena omel perempuan, Pak. Tapi nggak apa-apa. Itulah rintangan kita kalau turun di lapangan. Pak Dwi, kita udah dapat alamatnya. Saya udah share log ke handphone Pak Dwi. Kita langsung ke sana. Langsung jalan. Oke, kita udah dapat alamat. Kita dapat clue terbaru. Kita mesti samperin ke cowoknya Gaby dulu. Ini ada alamatnya sama fotonya. Kita jalan ke sana. Hajar. Tuh, lo yakin nggak kalau kemarin si Rio keluar kota? Ya Dia aja iya. malah datang nyamperin Sinta, dia nyari Sinta. Berarti ada something dong. Nggak ngerti. Dan tadi Vika kamu dengar nggak dia bilang, kakak lihat sendiri aja. Siapa sih Rio sebenarnya di situ? Berarti kan dia punya bukti kuat di situ. Siapa? Dia mau menunjukkan kalau laki kamu tuh benar apa enggak. Kok kamu jadi belain Vika sih? Di sini ya secara nggak langsung berarti Vika ini pengen ngebuktiin ke kamu nih. Rio itu yang sebenarnya seperti apa. Benar juga yang kamu bilang. Coba, Fafa, kamu di sini coba deh. Kamu positive thinking sama sahabat kamu sendiri.
apakah lelaki pilihanmu itu si Rio baik atau enggak buat kamu. Makanya si Vika ngelarang kamu itu karena ini. Oke, aku sih nangkep nih ya. Nangkepnya nih, ini menurut aku ya. Tujuannya nyari Vika. Tiba-tiba ada sangkut pautnya sama sepupunya Vika. Datanglah cowoknya itu Rio namanya. Terus kayak Vika itu sama Rio nggak suka. Terus tadi kayak ada selek-selek dikit gitu ya kan. Terus si Vika ini sebenarnya tujuan dari Satgas ini pengen ngomonginnya ketemu Vika ketemu sama Gaby. Nah mau caranya biar selesai hubungannya antara Vika dan Fafa adalah salah satu caranya adalah mempertemukan dulu nih Satgas Rindu dengan Rio biar tahu masalahnya. Berarti benar kamu bilang kayaknya ada hubungannya. Iya, itu dia Kak. Pasti Vika punya alasan yang kuat. Punya alasan yang kuat ya. Aja si Vika terus. Oke, kita lihat aja. Oke, kita tuh, gue udah janjian sama si Vika ya. Gue sama Vika tuh udah janjian sebenarnya. Katanya dia mau ngasih kita informasi. Mending gue samperin dulu ya. Karena mau janjian. Itu siapa tuh? Itu siapa tuh? Loh, Oh, itu Sinta. Itu Sinta. Itu Sinta. Itu Sinta sama Rio. Lu dapet kan gambarnya? Enggak deh, Itu kan kayaknya kemarin bukan. pingsan. Bukan sama Rio. Coba lu lihat deh. Beda motor juga kok. Dia jalan ya? Dia jalan ya? Permisi. Vika? Ya kita... Kenapa? Kamu kenapa buru-buru? Oh oke, kita ke mobil. Kenapa? Kamu kayak buru-buru banget, kenapa ya? Iya, harus ngejar. Oke. Hah? Gimana ya? Harus ngejar Sinta? Pak Dwi, kita jalan aja, Pak. Oke. Kak, ini kenapa ada kamera? Oh iya, mohon maaf, ini tim aku, ini sebagai bukti pelaporan kita bahwa kami udah meliput dengan benar. Kamu nggak ada masalah kan? Nggak apa-apa, yang penting kita kejar dulu deh. Gini Kak, jadi tuh semalam kan aku megang HP-nya si Sinta. Ternyata tuh ada notifnya dari si Rio. Nah mereka itu janjian. Ah Rio? Jangan-jangan Sinta sama Rio ada hubungan. Nggak mungkin. Feelingku bener kan, Kak? Nggak mungkin sih, nggak mungkin. Kamu lihat aja nanti. Gila kali si Rio tuh sayang banget sama aku. Di sini ya secara nggak langsung berarti Vika ini pengen ngebuktiin ke kamu nih. Rio itu yang sebenarnya seperti apa. Bener juga yang kamu bilang. Coba, Fafa, kamu di sini coba deh. Kamu positive thinking sama sahabat kamu sendiri. Sebelum kamu mengenal Rio, kamu udah lebih dulu mengenal kita. Jelas lah, pacar aku sayang banget sama aku, ngapain? Dari situ aja dia nggak ada kejujuran. Dia Iya. bilang keluar kota, ternyata dia Dan malah satu keluar lagi, sini. Yaudah, kalau yang ada namanya buktinya, sahabat kasih gak akan tahu. nyakitin. Dia akan protek kamu, Udah dong, perhatian stop, sama jangan belain kamu. Vika terus, gitu loh. Di sini kita nggak ngebelain Vika ya Kak, kita tuh ngelihat buktinya loh. Yaudah kita lihat aja lagi itu video. Ya udah. Ya Kan udah, udah lihat lebih lagi kenal ya dulu kita loh tayangannya ya. dibanding cowok kamu. Ayo kita lihat lagi penelusurannya ya. Nah, kayaknya ini bener deh Kak kafenya. Tunggu, bentar. Kamu tahu dari mana ini kafenya? Kemarin kan aku nge-scroll WA-nya si itu, Cinta. Oh, pas kamu baca. Yaudah mending kita langsung aja Kak. Oke, tenang, jangan buru-buru juga. Kita mesti cari tempat yang oke. Siapa tahu di sini ada kebenaran yang terungkap, tapi apapun itu Di atas. kamu harus siap. Bukan cuma kamu sih, kamu juga harus siap. Pertemanan kalian ke depannya, persahabatan kalian akan seperti apa nantinya. Karena ini udah jadi konsumsi publik. Dengan adanya tayangan ini, pasti kan kalian juga sudah pikirkan matang-matang Pasti ya. Rio tuh digodain sama si Sinta. Itu sepupu aku. Ini ngomong apa ya? Nanya aja juga kan. Iya, itu Rio. Itu Rio kan, itu Rio. Itu cowok kamu. Lihat, pegangan tangan. Fafa, kamu lihat tuh, kamu pegangan tangan. Apakah itu laki yang baik?
Apa itu lelaki yang kamu bilang dia sayang sama kamu? Itu lelaki yang dia sayang sama kamu, dia tidak bisa menghargai kamu sebagai perempuan. Sumpah sih. Kalau dia sayang sama kamu, dia tidak Enggak akan nih Kak, menyakiti sebenarnya ada kamu apa loh. sih Kak ini Kak? Kok dia pegang-pegangan tangan Ya sih? kita lihat dulu, makanya adanya penelusuran. Kamu kok tega sih giniin aku? Kita kan udah sebar undangan, kita juga udah sewa gedung. Terus kamu gak mikirin perasaan aku kayak gimana? Aku bisa malu sama keluarga aku. Ya udah sih. Tuh, dia bilang dia sayang sama kamu, dia tidak mungkin menyakiti Coba kamu. dengerin dulu ya. Ya udah gimana? Takutnya mereka Kemarin datang curiga juga sama cuma kita. karena nggak mau kamu coba buat bunuh diri aja, cuma karena itu doang. Hal sepele, nggak penting banget. Sepele. Kamu bilang hal kayak gini sepele. Rio, kamu gak mikirin perasaan aku. Kamu tuh udah bikin hati aku hancur, Rio. Kamu apaan sih? Kamu sayang kan sama aku kan, Rio? Kamu apaan sih? Cinta kan sama Kamu apaan sih? Iya. Jangan kayak gini sama aku. Ini berundangan. Kamu apaan sih? Nggak usah berlebihan deh. Selebihan gimana? Aku gak berlebihan sama sekali. Malu tau nggak diliatin orang? Aku kan gak mikirin kamu, Rio. Kita udah mau nikah. Kita malu. Dan kamu nggak tahu. Dan dia nggak tahu. Nggak mungkin. Gak mungkin Tunggu. gimana, kita lihat ya. Apaan sih? Setenang ini tempat ini tempat umum. Ini Sumpah lu tempat jadi umum. cowok gak bener banget ya. Lu mau giniin sepupu gue. Terus lu mau jadi apa korban selanjutnya. Lu jadi cowok gimana sih? Aku udah 4 tahun sama biasa Rio, Gen. Denger ya. Papa itu udah banyak berkorban buat lu. Papa itu selalu ngebela lu di depan sahabat-sahabatnya. Lu malah ngelakuin kayak gini. Untung ya. Untung si Papa itu nggak jadian sama lo. Lo emang cowok nggak bener tau gak? Nggak jadian. Berarti selama ini kamu tidak dianggap dengan si Rio. Dia bilang, untung nggak jadian. Berarti kan cowok itu nggak nganggap si Fafa dong, Kak. Dan Vika tahu sebenarnya. Dan Vika Rio tahu seperti sebenarnya apa. siapa si Makanya Rio. selama ini Vika tuh selalu yang ngotot aja untuk kamu jangan sama si Rio. Betul. Papa, jangan kayak gini. Males tau nggak gua ada Lo lu di sini. ngapain adek gue? Hah? Ngapain saudara gue? Nggak ada gua apa-apain. Hah? Bro, lu nggak bisa ngomong kayak gitu dong. Walaupun saya orang luar, nggak bisa lu ngomong kayak gua malas. Lu udah tahu nih. Saya bukan maksudnya menghakimi Anda ya. Lu tuh emang jadi cowok nggak bener banget tau nggak? Suka mainin perempuan lo ya? Suka main perempuan. Lu mau jadiin apa korban selanjutnya? Hah? Wow, korban selanjutnya. Ya udahlah. Mau kemana? Hah? Lu urusin aja sepupu lu ini. Aku mau nikah sama Rio. Enggak. Pergi lo dari sini. Awas lo ya. Iya. Deketin Papa lagi. Males gue di sini nggak guna tau Ya nggak? udah, kalau nggak guna. Udah. Aku udah belain Rio gitu dan udah negatif thinking sama Vika. Sampai aku bilang tadi, aku pun rasa kosong, aku sendirian. Temen-temen aku kemana sih gitu, sahabat aku pada kemana Ya gitu. udah maafin aku. Suka mainin perempuan lo ya? Lu mau jadiin apa korban selanjutnya? Hah? Lagian kamu ngapain sih? Kamu kan udah, ya ampun, kamu kan udah sering disakitin sama si Rio. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu nemuin dia? Aku cinta sama Rio, kita udah mau nikah, Ma. Apa nggak ada? Aku nggak ngizinin kamu ya buat dekat sama Rio. Oke, bisa saya berbicara. Akhirnya kita udah tahu ini udah dapat laporan untuk semuanya.
saya tidak bermaksud untuk nasihatin si Sinta juga harusnya udah tahu kan. Harusnya kamu udah tahu dia itu siapa, tapi udahlah, bukan kewenangan saya, saya tidak mau menghakimi siapapun di sini. Biar akan balik lagi ke pelapor kita. Ini udah ngelihat semuanya ya. Mendingan kamu pulang deh, bawa deh tasnya deh. Ngapain sih pakai ketemu-ketemu sama Rio? Kita pulang aja. Ini kita pulang. Balik aja. Udah selesai dan kita akan laporin langsung ke pelapor kita dan inilah yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan kita nggak ngelepas dari sini. Saya nggak mau menarik kesimpulan dari sini, semuanya Anda yang bisa melaporkan. Back to you, Son. Cuma aku gak nyangka banget kalau Rio kayak gitu sama aku. Itu terbukti gitu. Makanya apa ya? Aku jujur sakit banget ya, maksudnya temen aku sendiri disakitin dengan laki-laki seperti itu gitu. Padahal dia tuh Kak, jujur ya, dibilang bucin banget sama si cowok ini gitu. Ya. Sampai aku bilang tadi, aku pun rasa kosong, aku sendirian. Temen-temen aku kemana sih gitu, sahabat aku pada kemana Ya gitu. udah maafin aku, Gaby. Aku butuh kalian. Aku pengen banget hubungan kita tuh balik kayak awal, Kak. Aku Ya, pengen sekarang kamu banget. sudah berusaha untuk itu, Gaby, aku kamu sudah pengen sampai ketemu sejauh ini. Vika. Iya. Vika Kamu udah apa? baik banget Kamu mau sama ketemu sama aku. Vika. Aku punya satu informasi yang maaf, ini harus aku omongin ke kamu. Hubungan Sinta sama Rio ini sudah 5 tahun. Aku pengen ketemu sama Vika. Vika udah baik banget sama aku. Makanya kan dari situ kita ngelarang kamu tuh karena gitu loh. Maksudnya dia bukan laki yang baik sama kamu. Vika. Vika maafin aku ya. Allah, kangen banget aku sama kalian. Vika maafin aku ya. Maafin aku udah sering nuduh-nuduh kamu terus. Ya lah, santai aja. Lo belum minta maaf, gue juga udah maafin lo kali. Oke, sebelum Vika ngebales permintaan maaf kamu, Vika makasih ya udah datang ya. Aku pergi dulu karena aku yakin banget kalian gak akan mau nambah satu lagi sahabat cowok kan, cukup bertiga aja ya. Iya. Ya bertiga aja udah lebih oke ya, nggak perlu jadi aku jadi sahabat lagi, nggak perlu kan? Kalau kita aku kesana dulu, kalian Oke, Kak, makasih. ngobrol-ngobrol dulu. Vika Kak. duduk sini, Makasih, silakan. Kak. Ya Makasih, dengan senang Kak. hati. Ya ampun, kangen banget. Pengen kayak dulu lagi. Persahabatan adalah obat untuk hati yang terluka dan vitamin untuk jiwa yang penuh harapan. Ketika kamu rapuh, sahabatmu tak akan membiarkanmu terjatuh. Dan sahabat juga tak akan menghilang saat masalah datang. Tapi dia akan menggandeng tanganmu dan menghadapinya bersama-sama. Bagi pemirsa yang sedang rindu dengan seseorang dan ingin bertemu karena suatu hal, langsung aja kirimkan ke email kita di ujungrindu@rtv.co.id dan juga di follow Instagramnya di @diujungrindu_rtv. Saya Sony Septian, saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Ujung Rindu Terkenang Masa Lalu.